당신 나 좋아하잖아. Hai geng, selamat datang kembali di channel Om Bigos. Di video kali ini, Om Bigos akan menceritakan alur lengkap dari sebuah film berjudul The Kind Wife. Film rilisan tahun 2016 ini dibintangi oleh aktris cantik Park Hyun Jin dan aktor tampan Kim Sun Hyuk. Secara garis besar, The Kind Wife bercerita tentang kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang remuk setelah keduanya memutuskan untuk menyewakan kamar di rumah mereka. Pasalnya, sang suami justru berselingkuh dengan si penyewa. Namun sang istri yang tersakiti tak tinggal diam dan mulai mengatur sebuah rencana. Nah, buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai, dan Om puter dulu intronya. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang sarapan bersama. Sang suami bernama Tae Jun, sedangkan sang istri bernama Seo Yeon. Keduanya baru saja pindah dari kota dan kini memilih tinggal di desa untuk suatu alasan. Scene lalu berpindah pada Tae Jun yang sudah berada di kebun buah miliknya. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Jae-rim datang menghampirinya. Jae-rim sendiri berprofesi sebagai tukang kayu. Keduanya mengobrol sejenak tentang perkebunan Tae Jun sebelum akhirnya Jae-rim menyebut nama Seo Yeon. Pria itu mengatakan bahwa Seo Yeon ingin belajar membuat furniture bersamanya. Mendengar hal itu, Tae Jun terlihat kesal. Sepulangnya ke rumah, Tae Jun menanyakan pada istrinya mengapa ia ingin belajar pertukangan. Tae Jun sendiri sebenarnya tak suka pada Jae-rim karena pria itu seringkali menyebut nama Seo Yeon. Seo Yeon lantas mengatakan bahwa alasannya ingin belajar pertukangan adalah karena ia ingin membuat kerajinan kayu dan bukan karena Jae-rim. Saat malam tiba, Seo Yeon mendapat ide untuk menyewakan kamar kosong di rumah mereka. Namun, Tae Jun menolak karena tak ingin tinggal bersama orang asing. Seo Yeon pun meyakinkan kalau hal itu dapat membantu memperbaiki perekonomian mereka. Akhirnya, Tae Jun pun setuju. Esoknya, Seo Yeon dengan bersemangat membersihkan kamar kosong itu. Tak lupa ia juga mempromosikannya di media sosial. Beberapa hari kemudian, akhirnya ada juga orang yang mau menyewa kamar itu. Seo Yeon pun menyuruh Tae Jun untuk menjemput si penyewa. Namun dalam perjalanan, Tae Jun malah melihat seorang wanita yang sedang menunggu di pinggir jalan. Tae Jun tampak kebingungan. Rupanya wanita itu bernama Hwa-i. Itu merupakan selingkuhannya saat di kota. Dan itulah sebabnya ia pindah ke desa, yaitu untuk menjauhkan diri dari wanita penggoda itu. Sialnya saat tiba di rumah, Tae Jun justru mendapati fakta bahwa orang yang akan menyewa kamarnya adalah Hwa-i. Malam itu, Hwa-i pun diajak mengobrol bersama keluarga kecil itu. Hwa-i bercerita kalau dirinya adalah seorang penulis. Setelah makan, Tae Jun langsung mengajak Hwa-i bicara. Pria itu meminta Hwa-i untuk pergi dari sana. Tapi, Hwa-i malah menggodanya dan mengajaknya bercocok tanam. Esoknya ketiganya kembali makan bersama. Hwa-i memuji masakan Seo Yeon yang mengatakan kalau Tae Jun beruntung memiliki istri seperti wanita itu. Namun semua itu hanyalah bualan Hwa-i. Pasalnya, ia masih saja menggoda Tae Jun dengan menyentuh rudal pria itu menggunakan kakinya secara diam-diam. Tae Jun yang kaget pun sontak berdiri. Ketika Seo Yeon meninggalkan mereka, Tae Jun kembali meminta Hwa-i untuk pergi dari sana. Tapi wanita itu lagi-lagi menolak. Hwa-i mengatakan kalau dirinya sudah terlanjur mencintai Tae Jun. Ia juga mengancam akan memberitahukan hubungan gelap mereka pada Seo Yeon. Keesokan harinya, Seo Yeon pergi ke rumah Jae-rim untuk mulai belajar kerajinan kayu. Sementara itu di rumah, Hwa-i dengan nakal masuk ke kamar Tae Jun. Di sana ia tampak gembira menemukan baju yang pernah dipakai Tae Jun saat mereka berselingkuh. Tak lama kemudian dari balik jendela, Hwa-i melihat Seo Yeon yang baru pulang diantar Jae-rim. Hwa-i lantas mendapatkan ide. Ia pergi ke rumah Jae-rim dan bercerita kalau ia mencintai Tae Jun. Hwa-i juga meminta Jae-rim untuk menggoda Seo Yeon. Kalau berhasil, Hwa-i akan memberinya imbalan berupa uang. Esoknya, Seo Yeon dan Hwa-i tampak mengobrol bersama. Hwa-i bercerita kalau ia sedang menulis buku bertema perselingkuhan. Mendengar kata perselingkuhan, Seo Yeon pun menjadi galau sepanjang hari. Di malam hari ketika Seo Yeon terbangun, ia melihat Hwa-i berjalan keluar. Seo Yeon lantas menghubungi Tae Jun dan menyuruhnya pulang.
Namun, suaminya itu mengatakan bahwa ia belum bisa pulang karena masih bersama teman-temannya. Padahal, Taejun sebenarnya sedang menunggu kedatangan Hwa I di pinggir jalan. Sementara itu, karena penasaran, Seon mencoba mengikuti Hwa I. Namun, ia malah menemukan baju wanita itu. Ia juga mendengar suara desahan dari balik semak-semak. Dan betapa terkejutnya Seon ketika melihat suaminya dan Hwa I tengah bercocok tanam. Dengan perasaan kesal sekaligus sedih, diam-diam Seon segera pergi dari sana. Esoknya saat sedang belajar kerajinan kayu, Jae-rim berusaha menggoda Seon. Wanita itu pun langsung marah dan meninggalkan Jae-rim. Saat malam hari, Jae-rim datang untuk makan malam. Pria itu juga menyempatkan diri untuk meminta maaf pada Seon yang sedang sibuk di dapur. Namun Seon langsung mengusirnya. Saat Jae-rim akan pulang, Hwa I meminta ikut dan bermalam di rumahnya. Melihat hal itu, Taejun pun kesal. Ia melampiaskan kemarahannya dengan mengajak Seon bercocok tanam. Esoknya, Seon yang merasa terpukul pun pergi ke rumah Jae-rim. Di sana ia mengajak pria itu untuk bercocok tanam. Tapi Jae-rim menolaknya dan memilih menenangkan Seon. Ketika mengantar Seon pulang, Jae-rim mengaku bahwa Hwa I lah yang menyuruhnya menggoda Seon. Saat Jae-rim pulang, sudah ada Hwa I yang menunggunya. Wanita itu marah pada Jae-rim karena dianggap gagal menggoda Seon. Namun, Jae-rim menasihati Hwa I untuk tak mengganggu kehidupan rumah tangga Seon dan Taejun lagi. Merasa frustasi, Hwa I malah menyakiti dirinya sendiri hingga pingsan. Sementara itu, Taejun yang baru pulang bertanya pada Seon mengenai keadaannya. Tapi Seon malah balik bertanya tentang hubungan Taejun dan Hwa I. Pria itu pun jadi kehabisan kata-kata. Tiba-tiba Jae-un mendapat pesan dari Jae-rim yang mengatakan kalau Hwa I sedang berada di rumah sakit. Taejun yang panik pun segera pergi dari sana. Namun, sebelum ia sempat keluar dari rumahnya, Seon menusuknya dari belakang. Kemudian, Seon memasukkan suaminya yang sekarat ke dalam peti. Keesokan harinya, Seon mengunjungi Hwa I di rumah sakit. Seon mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui tentang hubungan gelap Hwa I dan Taejun. Tak lama kemudian, Hwa I mendapat pesan dari Taejun yang mengatakan bahwa Taejun masih mencintai istrinya. Hwa I pun menjadi semakin tak terkendali. Padahal pesan itu sebenarnya dikirim oleh Jae-rim menggunakan ponsel Taejun. Ketika Seon meninggalkan rumah sakit, tiba-tiba mobilnya dihantam oleh suatu benda. Rupanya itu adalah Hwa I yang sengaja menjatuhkan dirinya dari atas. Sesampainya di rumah, Seon terlihat menikmati makanannya seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu, Taejun rupanya masih hidup. Namun, ia terkubur di halaman rumahnya. Seon lalu mengatakan bahwa ia tak pernah mengkhianati suaminya. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, jalan cerita The Kind Wife sedikit mengingatkan Om Bigos pada film Happy End yang pernah Om bahas sebelumnya. Film ini juga berhasil menampilkan sisi gelap seorang istri yang pada awalnya digambarkan normal-normal saja, tapi di akhir justru terlihat sisi sadisnya. The Kind Wife mengajarkan pada kita untuk selalu setia pada pasangan. Pasalnya, kalau pasangan sudah tersakiti karena ulah kita sendiri, maka saat itu juga kita akan hancur. Pokoknya, jangan pernah meremehkan istri atau suami yang tersakiti ya. Dan Om Bigos ingin kembali mengingatkan pada kalian untuk gak menonton film ini bersama keluarga. Karena mengandung banyak adegan pelemah iman. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.